Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aurelia Fitri Kamarani. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyatakan argumen saya mengenai kebebasan berpendapat di era digital. Dan saya sebagai tim afirmasi. Dalam ranah sosial politik, perbincangan di media sosial seringkali menimbulkan masalah campur aduk antara fakta dan opini, informasi dan disinformasi, serta propaganda kebencian. Kebebasan berpendapat menambah tantangan dari dua arah sekaligus. Yang pertama yaitu dari mereka yang memanfaatkan iklim kebebasan berpendapat untuk penyebarluasan disinformasi dan propaganda kebencian. Dan kedua, dari mereka yang mendalihkan adanya disinformasi dan propaganda kebencian untuk mengekang kebebasan berbicara secara umum. Menurut saya, selaku orang yang setuju menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan warga berpendapat negara lainnya harus benar-benar dijamin dan dihormati. Itu perlu disampaikan karena menurut saya saat ini tak sedikit masyarakat yang fobia terhadap kebebasan. Fobia ini didorong oleh pandangan yang sifatnya irasional karena mereka gagal paham atas definisi esensial dari kebebasan. Dalam konteks kebebasan berpendapat, gagal paham itu terjadi dalam merumuskan regulasi-regulasi yang tujuannya baik namun justru membuat orang menjadi sulit atau takut menyampaikan pendapat karena takut diperkarakan secara hukum. Kebebasan yang kebablasan, yang sering kita dengar dari orang-orang yang khawatir dengan kebebasan. Ungkapan itu absurd karena dalam frasa tersebut merancukan konsep kebebasan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan itu sendiri. Contoh yang diajukan mereka yaitu menembalang orang. Kata saya, itu bukan kebebasan, tapi kesewenang-wenangan itu justru melanggar kebebasan. Kebebasan, lingkupnya internum yang sifatnya absolut, di mana tidak boleh ada yang membatasi, dan di ruang eksternum yang bisa dibatasi karena akan bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Urgensi kebebasan berpendapat. Justru saat disampaikan di ruang eksternal, publik atau di muka umum, kebebasan berpendapat apapun di muka umum itu wajib dihormati dan dijamin meskipun kita tidak sependapat. Untuk itu, pengaturan soal pembatasan kebebasan berpendapat harus dirumuskan dengan jelas apa saja yang bisa jadi batasan dan jika hoaks dan ujian kebencian seperti apa parameter itu atau norma standarnya. Itu perlu agar tidak mudah membatasi kebebasan karena sebab ada yang tersinggung atau tidak nyaman. Pada level ide, diskursus terkait batasan kebebasan, dalam hal ini kebebasan berpendapat ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat bahwa kebebasan berpendapat tidak memiliki batasan, karena berupa perkataan, bukan tindakan. Yang kedua, pendapat yang mengatakan ada batasan kebebasan berpendapat, yakni ujaran kebencian, hak untuk menyinggung, atau rights to offend, dan hoax. Pihak pertama berargumen rights to offend dan hate speech, termasuk bagian dari kebebasan berpendapat yang mestinya dijamin oleh undang-undang. Kalau tidak percaya pada kebebasan berekspresi bagi orang-orang yang tidak kita sukai, maka kita... Baiklah, sekian argumen saya mengenai kebebasan berpendapat di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.